Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan salat raweh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan dan ibadah puasa hari demi hari kita sudah melakukannya. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya tinggal 4 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh berkah ini. Karena itu, sisa yang tinggal 4 hari ini, hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar sekarang ini sudah turun atau belum. Jangan-jangan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditaruh di akhir-akhir. Karena kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, sehingga masih tersisa 4. Kemudian, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ketika menghadapi Lailatul Qadar? Apa kaitannya antara Lailatul Qadar dengan permohonan maaf? Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Karena bisa jadi ketika menjalankan ibadah Ramadan kita itu kurang maksimal. Ibadah kita itu masih sedikit. Kita itu masih belum bersungguh-sungguh di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan membaca doa ini, kekurangan-kekurangan kita tidak sungguh-sungguh, bahkan mungkin kita melakukan kesalahan-kesalahan itu agar Allah memaafkan. Nah, ini diantara hikmah mengapa Aisyah ketika tanya, wahai Nabi, kalau aku merasakan malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Lalu Nabi mengajar, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian juga di akhir Ramadan yang tinggal sedikit ini, dengan kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersifat roja, punya harapan besar agar ibadah kita yang sedikit tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga segala khilaf, segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita juga memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Sehingga dengan adanya kita banyak bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang yang bersih, kita digolongkan termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga di akhirat kelak kita akan dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, bahwasanya sebagaimana diumumkan oleh takmir tadi, di penghujung akhir bulan Ramadan ini umat Islam diberi beban kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri per badan. Jadi hitungannya bukan karena kaya atau miskin,
bukan karena tua atau muda, tapi tiap-tiap kepala yang Islam itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah tersebut. Disebut zakat fitri kalau dalam hadis itu lafadznya zakatul fitri. Fitri itu artinya berbuka, karena 1 bulan penuh berpuasa, lalu dengan mengeluarkan zakat fitri berarti sudah tidak puasa lagi, berbuka. Tapi orang Indonesia menyebut zakat fitrah. Fitrah itu artinya suci, dengan harapan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah, sehingga menjadi suci, menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, fard itu nama lain daripada wajib, zakatal fitri, untuk mengeluarkan zakat fitri yang tujuannya adalah tuhrotan lis-shaimi minal lahwi warrafasi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang jorok. Jadi kadang-kadang orang yang puasa itu mungkin bercanda, bersunda gero, gojlok-gojlokan, kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain, atau dia cerita-cerita, tersisip dalam cerita-cerita tersebut ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, dengan adanya zakat fitri ini, kata Nabi, itu adalah sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang tidak senonoh tadi. Kemudian yang kedua adalah watu matan lil masakin. Zakat fitri atau zakat fitrah tersebut fungsinya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, supaya pada saat hari raya tidak ada orang yang susah gara-gara tidak ada makanan, karena kebutuhannya sudah terpenuhi dengan menerima zakat fitrah tersebut, sehingga orang-orang akan merasa bahagia. Sehingga kata Nabi, cukupilah mereka pada hari raya fitri tersebut dari keliling-keliling untuk meminta-minta kepada manusia. Kemudian kata Nabi, faman a'toha qabla sholati, barang siapa yang menyerahkan zakat fitrah itu sebelum sholat, maksudnya adalah sholat id, sehingga karena zakat fitri itu berkaitan dengan puasa Ramadan, Imam Syafi'i itu mengatakan zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak tanggal 1 Ramadan. Sejak tanggal 1 Ramadan boleh. Jadi tidak wajib, tapi boleh sejak tanggal 1 Ramadan sampai menjelang berangkat menuju sholat Idul Fitri. Nah, itu adalah waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitri tersebut. Namun prakteknya di zaman Nabi yang terbaik itu adalah 2 hari sebelum hari raya. Dan pada malam hari raya, karena malam hari raya kan sudah bulan Ramadan lagi, sudah lewat. Itu adalah waktu yang wajib sampai sholat id. Ya, tapi kalau diserahkan ke panitia, sebaiknya jangan mepet-mepet. Nanti panitianya kewalahan untuk bagi-bagi kepada fakir miskin. Kalau jauh-jauh sebelumnya sudah diserahkan, panitia itu bisa lebih santai di dalam mendistribusikan zakat fitrah tersebut. Nah, selama zakat itu dikeluarkan sebelum sholat id, kata Nabi, fayya zakatun makbulatun, itulah zakat yang diterima, zakat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Waman addaha ba'da sholati, tapi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat id, apalagi dengan sengaja, maka zakatnya itu tidak sah, zakatnya itu tidak disebut zakat fitrah, tapi kata Nabi, faya sodakotun minas sodakot, itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat lagi, sehingga dia berdosa, kecuali tidak sengaja itu misalnya dia pada saat hari raya dia tidak ngerti, tidak tahu, karena informasi pada saat itu tidak jelas ya. Seperti Nabi sendiri pernah, Nabi itu masih
melakukan puasa Ramadan. Lalu Abdullah bin Abbas datang dari Irak. Dia melihat di Irak itu sudah terlihat hilal tanggal 1 Syawal, sehingga di Irak sudah dilakukan hari raya. Sementara di Madinah Nabi belum. Setelah Nabi diberitahu, maka Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk membatalkan puasanya, lalu sholat idnya diundur, yaitu ditunda tanggal 2-nya, disebabkan karena informasi yang terlambat, yaitu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau sekarang karena ada yang memulai hari Rebu, ada yang memulai hari Kamis, berarti sesuai dengan keyakinannya. Ya. Yang memulai puasa hari Rebu berarti batas akhir itu hari Jumatnya, yang mulai hari Kamis berarti hari Sabtu. Tapi ada berita di Facebook, di Instagram, tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat ya. Sebagian di Indonesia itu ada yang sudah memutuskan seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ya mudah-mudahan kalau itu disepakati sehingga nanti bersama ketika melakukan salat Idul Fitri. Kemudian bagi anak-anak, karena anak-anak itu belum bekerja, tidak punya harta, maka yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu adalah orang tuanya atau orang-orang yang telah menanggung kebutuhannya. Kalau dia orang miskin atau orang itu berada di panti asuhan sehingga kebutuhannya dipenuhi oleh pihak panti asuhan, maka pihak panti asuhan itulah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya tersebut. Begitu juga seorang istri misalnya tidak kerja, maka suaminya lah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya tersebut. Begitu juga zaman Nabi dulu, budak misalnya, budak itu maka yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya adalah majikannya. Kemudian ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu para ulama menghitung ya kurang lebih minimal ya, batas minimal itu adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Ya kalau di zaman Nabi itu kurma, ada gandum, ada juga keju misalnya. Kemudian di Indonesia menggunakan makan nasi, beras, berarti beras. Mungkin daerah-daerah lain ada yang menggunakan jagung misalnya, ada yang menggunakan tewel misalnya dari gaplek, dari ubi, ada juga yang dari sagu misalnya seperti di Indonesia bagian timur. Nah, maka makanan sehari-hari yang dia makan itulah yang menjadi patokan untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Walaupun di antara ulama yaitu Imam Abu Hanifah, fungsi zakat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Sementara kebutuhan orang miskin itu ya bisa berbentuk makanan, bisa juga dalam berbentuk pakaian misalnya. Yang penting nilainya sama atau mungkin lebih. Sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat dengan yang senilai dengan makanan pokok 1 sok tersebut. Namun mayoritas seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu mengatakan yang paling baik bahkan mewajibkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Makanya biasanya panitia itu mensiasati sedia beras, sehingga orang yang bawa uang nanti beli beras kepada panitia, lalu hasil pembelian beras tersebut digunakan zakat fitrah, diterima lagi oleh panitia, muter aja ya kayak. Nah, tapi intinya apa? Mensiasati supaya sesuai dengan makanan pokok tersebut. Setelah diterima, baru nanti panitia yang mendistribusikan kepada fakir miskin. Kemudian juga masalah janin atau seorang wanita yang sedang hamil, apakah janin atau bayi yang ada dalam kandungan itu dikeluarkan zakat fitrahnya atau tidak? Nah, para ulama, janin itu kalau usianya sudah 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh, berarti itu sudah makhluk hidup, sudah bernyawa. Sehingga apa? Seperti sahabat Utsman bin Affan, yaitu Khulafaur Rasyidin yang ketiga, itu janin yang ada di dalam perut, maka sahabat Utsman ini
mengeluarkan zakatnya sebagai tindakan ikhtiyat, tindakan hati-hati. Walaupun di antara ulama yang lain karena dia masih berada dalam perut, belum menjadi penghuni dunia yang luas ini, mereka tidak mewajibkan. Tapi sahabat Utsman bin Affan itu termasuk yang berhati-hati sehingga dikeluarkan zakatnya. Hitung-hitung seandainya tidak wajib, manfaat daripada zakat fitrah tersebut adalah untuk sosial, memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, sehingga beliau mengeluarkan zakat janin yang ada di dalam perut ibu tadi. Kemudian juga orang yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut, orang yang menerima dianjurkan untuk mendoakan, yaitu dengan Nabi itu kalau ada orang mengeluarkan zakat, Nabi terima, lalu Nabi mendoakan, Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikanlah sholawat, ya, berikanlah rahmat alaihi kepadanya, yaitu kepada orang yang telah mengeluarkan zakat tersebut. Atau kadang-kadang disebut namanya Allahumma sholli ala, misalnya namanya Ismail misalnya. Artinya apa? Supaya dia menunaikan kewajiban zakat, lalu didoakan supaya dia dapat rahmat, supaya hartanya melimpah, supaya rezekinya bertambah lancar, supaya imannya bertambah kuat misalnya. Nah, ini adalah seperti di dalam surat Taubat ayat 101, ya. Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya, ambillah zakat dari harta mereka, sebab apa? Fungsinya adalah bisa membersihkan harta mereka. Washolli alaihim, kata Allah, dan bacalah sholawat, yaitu doa, doakanlah untuk yang mengeluarkan zakat tersebut supaya mendapat curahan limpahan rahmat, ya. Kemudian juga zakat fitrah itu memang sebagaimana zakat yang lain. Di surat Taubat ayat 60 ada 8 golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil. Amil itu walaupun kaya, dia boleh menerima zakat. Kenapa? Karena amil itu bekerja mendata orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, lalu juga mendata siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Nah, ini kerja ekstra, sehingga amil itu boleh menerima zakat. Begitu juga mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, hatinya itu dirayu supaya dia semakin cinta kepada Islam, walaupun dia kaya, boleh menerima zakat, sehingga nanti dia tambah cinta kepada Islam, dan akhirnya dia sebagai pemberi zakat. Begitu juga budak, yaitu budak mukatab, budak yang ada perjanjian merdeka dengan tuannya dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan dengan cara angsuran, maka budak tersebut boleh diberi zakat supaya dia bisa mengangsur, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang merdeka. Begitu juga orang yang terlilit utang, dia sakit, berobat, lalu hartanya ludes sehingga dia menanggung hutang, maka hutangnya itu bisa dibayar dari harta zakat. Begitu juga pejuang-pejuang di jalan Allah. Begitu juga para musafir yang kehabisan bekas. Namun untuk zakat fitrah ini, kata Nabi, khusus sebagaimana hadis di atas tadi, tu'matan lil masakin. Maka orang miskin lebih didahulukan, lebih dinomorsatukan. Begitu juga dalam riwayat lain Daraqutni, kata Nabi, orang-orang miskin itu cukupilah pada hari raya ini supaya mereka tidak meminta-minta. Dan akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita meninggalkan bulan puasa ini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga sukses dunia akhirat
dan kelak kita ditempatkan di dalam jannahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.